Sobat Dukcapil, kembali lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Elsa dan aku Jose. Kita akan membawakan berita-berita yang pastinya terhangat dan juga menarik bagi teman-teman semua. Wow, kali ini pas banget nih, kita kayaknya lagi pakai batik yang colorful banget gak sih? Iya, dan kebetulan tone warna kita tuh sama nih. Wah, satu banget nih, padahal kita gak janjian loh Sobat Dukcapil. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita mewariskan budaya Indonesia dengan menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya, teman-teman kalau misal mau ke kampus atau mau kerja bisa banget pakai batik. Jadi nggak perlu yang sulit-sulit ya Mbak ya. Cukup pakai batik tuh bisa melestarikan salah satu produk budaya dari Indonesia. Oke, pada segmen Rabi Pindo kali ini kita akan merangkum Top 5 berita nasional dan juga berita seputar Adminduk yang akan menambah pengetahuan Sobat Dukcapil. Asik, langsung aja nih kita ke berita nomor 5. Sukses gebrak Jakarta, Coldplay penonton terbaik yang pernah ada. Grup band asal Inggris Coldplay sukses menggelar konser perdananya di Indonesia, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu 15 November malam. Band yang beranggotakan Chris Martin, Guy Berryman, Johnny Buckland, dan Will Champion itu tampil selama lebih dari 2 jam, membawakan sekitar 20 lagu terpopulernya. Martin berkata bahwa penonton konser ini adalah penonton terbaik yang pernah mereka lihat. Ini adalah pertunjukan yang pertama kalinya di Indonesia dengan 80.000 penonton. Coldplay membawakan beberapa lagu terpopulernya seperti Adventure of a Lifetime, Paradise, The Scientist, Viva La Vida, A Sky Full of Stars, Fix You, In My Place, hingga Yellow. Salah satu stadion terbesar di tanah air itu juga bertambah megah dengan lampu-lampu yang terpasang di tiap gelang penonton yang berganti warna, menyesuaikan dentuman beat dan melodi lagu. Pada kesempatan itu, Martin tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh penonton yang rela hadir di tengah hari kerja dan hiruk-pikuk padatnya lalu lintas ibu kota. Ia juga berterima kasih kepada seluruh kru, musisi penampil, petugas keamanan, kepolisian, hingga supir taksi dan bis di sekitar venue konser. Coldplay menutup penampilannya dengan lagu Beautiful. Martin juga berjanji untuk kembali ke Indonesia di waktu yang akan datang. Adapun konser Coldplay di Jakarta kali ini adalah rangkaian tour Music of the Spheres Tour 2023 dan merupakan penampilan perdana grup ini sejak band ini didirikan pada 1997. Selain Rahmania Astrini yang telah diagendakan tampil sebagai musisi pembuka, Coldplay memberi kejutan dengan turut menampilkan grup band jazz soul tanah air, Malik and the Essentials, untuk membawakan lagu Senja Teduh Pelita. Wow, emang sih rame banget nih kalau kita ngeliat di sosial media. Jadi ribuan penonton gitu kan langsung datang ke GBK memenuhi di daerah sana. Iya, sayang banget nih karena aku lagi di Surabaya, Mbak juga di Surabaya ya. Jadi kita nggak bisa nonton Coldplay. Padahal kepo, pengen tahu gimana sih, seseru apa sih konsernya kemarin. Barangkali nanti bisa nih Chris Martin ngadain kali ya konser di Surabaya. Amin, amin, semoga ya. Amin. Ya, lanjut aja nih kita ke berita nomor 4. BMKG sebut suhu udara permukaan Indonesia naik 1,3 derajat Celcius. Dwi Korita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan suhu udara permukaan di Indonesia diproyeksikan akan terus naik sebesar 1,3 derajat Celcius sebagai dampak dari perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca. Dwi Korita mengingatkan pentingnya melakukan mitigasi untuk menekan laju kenaikan suhu di Indonesia demi kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Proyeksi suhu maksimum hampir di seluruh pulau besar di Indonesia hingga akhir abad ke-20 bisa naik mencapai 3,5 derajat Celcius bila bisnis tetap dijalankan seperti biasa tanpa ada mitigasi laju kenaikan suhu. Namun, bila ada mitigasi, maka diproyeksikan kenaikan suhu tidak akan melampaui 1,5 derajat Celcius. Ia mengemukakan BMKG selama ini telah berupaya untuk mengatasi kenaikan suhu udara tersebut
melalui kebijakan klimatologi dan peran literasi iklim komunitas untuk mendukung adaptasi dan mitigasi global. BMKG bukan sebatas penyedia data, tetapi juga melakukan analisis dan proyeksi dan memiliki informasi, pengetahuan, serta wisdom terkait perubahan iklim di Indonesia serta wilayah sekitarnya yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan nasional. Informasi dan pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendukung aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh berbagai sektor terkait, yang tentu juga melibatkan BMKG. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama antara BMKG dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga riset, dan berbagai kelompok yang ada. Wah, intinya apapun iklimnya kita harus tetap jaga kesehatan. Iya benar, karena iklim tuh pengaruh ya sama daya tahan tubuh kita. Tuh, langsung aja Mbak, kita ke berita selanjutnya ada apa ini? Ke berita nomor 3. Jokowi sampaikan 3 fokus ASEAN Caucus, salah satunya percepatan transisi energi. Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah bidang yang dapat menjadi fokus ASEAN Caucus. Pertama, terkait percepatan transisi energi, ASEAN telah sepakat untuk menjadi global hub industri kendaraan listrik. Hal ini disampaikan Jokowi saat berbicara pada acara ABAC ASEAN Caucus Day yang digelar di Hotel Four Seasons, San Francisco, Amerika Serikat pada Rabu, 15 November 2023. Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis 16 November 2023, ia berkata bahwa Kaukus ASEAN dapat menjadi bagian penting untuk memperkuat inisiatif ini. Di sisi lain, transisi energi juga membutuhkan dukungan investasi, dukungan teknologi, di mana prakarsa Indo-Pacific Impact Fund dapat memiliki peran yang signifikan. Selain itu, fokus lain yang juga penting yakni mengenai pencapaian netralitas karbon. Jokowi mengatakan, perekonomian harus tetap berkembang seiring dengan komitmen ASEAN untuk terus menjaga lingkungan. ASEAN juga telah menyepakati strategi for carbon neutrality. Indonesia juga menargetkan net zero pada 2060, di mana pencapaian target tersebut butuh kerjasama konkret khususnya di sektor pemerintah dan bisnis yang dapat dijembatani oleh ASEAN Caucus. Terakhir, Jokowi mendorong peran aktif ASEAN Caucus dalam mendukung komitmen ASEAN untuk mempercepat implementasi pembayaran digital batas melalui kerjasama lembaga-lembaga keuangan. Gitu, Jo. Oke, itu tadi di mana? Di San Francisco ya Pak ya? Jauh banget. Karena emang itu adalah salah satu bentuk kerjasama sih di beberapa negara. Gitu. Oke, kita langsung aja ke berita nomor 2. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi janjikan kuota penerimaan beasiswa pemuda tangguh bertambah. Pemerintah Kota Surabaya akan meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan melalui menaikkan kuota penerimaan beasiswa pemuda tangguh. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan rencana kenaikan kuota penerimaan beasiswa pemuda tangguh tersebut karena akan terrealisasi melalui APBD 2024. Dikutip dari Radar Surabaya, Eri berkata jumlahnya bertambah tapi masih dalam pembahasan. Wali Kota Surabaya menambahkan penerima beasiswa tersebut akan didasarkan pada prestasinya. Targetnya untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri, sedangkan untuk penerima beasiswa pemuda tangguh ini bagi perguruan tinggi swasta saat ini masih dalam pembahasan. Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Ca Eri ini menyatakan target belanja dalam APBD 2024 akan naik dari sebelumnya 6,55 miliar menjadi 7,62 miliar. Pemkot akan menambah kuota sebanyak 1.800 beasiswa. Sebagai informasi, beasiswa pemuda tangguh kategori mahasiswa merupakan beasiswa gelombang kedua pada 2023. Penerima beasiswa adalah mahasiswa aktif PTN seluruh Surabaya, termasuk beberapa PTN di luar kota pahlawan yang telah melakukan MOU-nya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Armuji menegaskan jangkauan manfaat dan penerimanya bisa diperluas, sehingga derajat kehidupan warga kota Surabaya juga ikut terangkat, sekaligus membangun indeks pembangunan manusia. Oke, kita langsung lanjut ke berita nomor 1. Ditjen Dukcapil borong 4 penghargaan Kemendagri Berakhlak Award 2023. Unit Kerja Eselon UKE 1 di Kemendagri yang dipimpin Dirjen Teguh Setiabudi meraih 4 penghargaan Kemendagri Berakhlak Award 2023 pada Selasa 14 November 2023. 4 penghargaan yang diraih Ditjen Dukcapil adalah kategori The Most Berorientasi Pelayanan dengan nilai 51,8%, The Most Kompeten dengan nilai 51,8%,
the most kolaboratif dengan nilai 63,8% dan the most berakhlak dengan 54,4%. Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi menerima langsung Piala Kemendagri Berakhlak Award dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dirjen Teguh menyatakan, penghargaan ini dipersembahkan kepada seluruh ASN Dirjen Dukcapil dari pusat hingga ke daerah provinsi dan kabupaten kota yang telah menerapkan nilai-nilai utama budaya kerja ASN berakhlak. Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menjelaskan, berakhlak adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk mengukur keberhasilan penerapan core values Kemendagri berakhlak di masing-masing UKS 1, dilakukan pengukuran melalui survei sejak 17 sampai 22 Oktober yang menghadirkan partisipan sebanyak 2.894 ASN dari 4.745 ASN Kemendagri berakhlak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menyatakan core values ASN berakhlak hanyalah sebuah konsep perubahan. Tito mengatakan it's not a silver bullet yang bisa menyelesaikan semua masalah. Kita melakukan perubahan gabungan, yaitu mengubah sistem dan mengubah mentalitas dan moralitas personil, yakni melalui ASN yang berjumlah 4,4 juta di seluruh Indonesia. Mendagri melanjutkan, perubahan yang berlaku sekarang adalah digitalisasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin maju. Semua sistem pelayanan publik didigitalkan. Contohnya, Dukcapil membuat seluruh Indonesia berbasis satu data kependudukan yaitu NIK, dan sekarang digunakan oleh lebih dari 6.000 user. Bahkan KTPL sudah dikembangkan ke seluruh dunia dan sekarang dengan inovasi KTP digital atau IKT. Keren ya, nah kami juga mengucapkan selamat ya untuk Dirjen Dukcapil yang sudah berhasil meraih penghargaan yang luar biasa ini dan semoga bisa dipertahankan terus ya Mbak. Amin. Oke, Sobat Dukcapil, berita tadi menutup Rapipindo pada episode kali ini. Semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman seputar Admindo. Amin. Biar teman-teman nggak ketinggalan informasi, jangan lupa untuk terus ikuti media sosial di Dukcapil Surabaya di bawah ini. Sekian Rapipindo pada episode kali ini. Aku Elsa dan aku Jose pamit undur diri. Selamat berharikan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.